kalinya. 3 kali datang. Pertama kondisi tidak nyala. Kedua kali saya datang, pas ada 1 orang baru dinyalakan. Kemarin sore saya datang, ada 2 orang di dalam. Ada 2 orang di dalam. Saya pikir 2 orang di dalam udah pasti panas kan? Buka baju, buka celana, udah basahin, buka nggak nyala. Ya, suruh training service, panggil siapa yang tanggung jawab. Saya tunggu 15 menit nggak datang-datang. Akhirnya saya pikir tutup jam 8. Udah jam 7 nggak datang. Akhirnya gue pakai handuk sampai malu-maluin orang. Nah, kendalanya itu kan sauna kan buka pagi jam berapa? Jam 8. Tutup jam 8 kan? Seharusnya itu tidak boleh dimatikan. Waktu jam istirahat. Kenapa harus ada orang baru mau nyalain? Ya, tolong itu ini. Tapi kemarin sorry aja gua agak kasar kemarin mau bakar kali ini gua bilang. Udah telanjang Pak, buka baju, udah basahin mau masuk dalam. Jadi kan telanjang bulan ya? Lu anggap gua Tarzan lu. Ini akan segar ini. Ya, Bagus ya. ya. Ya, ya. Orang naikin sini. Naikin. Enggak bisa. Dia ke situ ya. Saya nggak punya unit, malu baru tulis ini. Ya secara sah saya nggak punya unit. Iya secara sah saya udah nggak punya unit. Habis unitnya di hari-hari lagi. Jadi, Iya, dulu ini ya. silakan. Menurut saya pengelola ada kemajuan saya. Nah, menerima ide orang terus juga bisa paparan bukan katanya lagi ya. Tapi walaupun saya nggak ikut ya, belum tahu kondisi. Hanya sekarang taatan Pak, tolong taatan. Ya, saya dianggap pengkhianat rasanya kurang enak juga nih. Nah, ya, benar-benar kurang enak dianggap pengkhianat di grup udah selentingan segala-galanya. Sekarang ya, fakta ketuanya Pak Antongo ini. Ya, silakan ya. Nah, yang penting ya tolong jangan saya dianggap pengkhianat. Meneruskannya dulu sesuai perjanjian yang Pak Akan bilang. Kan kita udah tawarkan ya. Kalau memang instansi yang mempersulit, kita siap demo ke instansinya. Ya, nah, kita gerakkan warga semua. Kalau memang instansi mempersulit, ya. Tapi kalau memang kesalahan Podomoro, tolong paparin. Ya, jangan kita ibaratnya beli sesuatu nunggu nggak ada akhirnya. Terus nggak jelas gitu kan. AJB. Nah, makanya ya biar teman-teman juga dengar kali ini semua jangan nanti dikira ini pengkhianat nih 4 mata. Dapat apa ini 4 mata? Ya nggak tukul semua dianggap. Nggak usah, dia udah tahu. Nggak usah tulis, dia udah Ya, tahu. kalau saya dari dulu emang udah bermanfaatan kan. Tolong kita ngertiin kok butuh waktu. Ya, tapi waktunya mesti ada waktu tertentu, bukan waktu tanpa batas satu. Ya, beli pun udah bayar lunas, tapi hak belinya belum dapat. Iya. Ya, kalau istilah kata pajak pun udah dipungut. Iya. Nah, kelebihan pajak mau tanggung nggak Podomoro? Ntar ketemu gubernur naikin NJOP lagi. Nah, gimana jadinya? Nah, jadi tolonglah jangan pakai ya angin surga, pakai kata-katanya
ya ini, ya itu, apa salahnya? Kita ini manusia pasti ada salahnya. Tapi paparin lah, jadi kita jelas kalau memang perlu pengertian kita ngertiin, kecuali ya kalau modelnya keterlaluan. Sini. Ya, ini teman-teman udah pada bilang kenapa kita nggak galang dana? Kita galang dana 1 unit 100.000 aja sewa pengacara lebih dari cukup kok. Cukup 100.000, nggak usah juta-jutaan. Galang dana, sewa pengacara kita buka. Ya. Kalau perlu pilotin, emang enak kalau ngomong. Ya, kita ini udah terlanjur beli kan. Nah, saya sih ngomong apa adanya lah itu jadi ya. Makanya ini saya juga ini Pak Anton ini sebagai ketua tolong dah kamu hubungkan. Makanya Pak Anton punya telepon kemarin dia nggak catat tuh saya kasih udah kamu. Saya kan bukan ketua, warga pun bukan. Jadi macam mana Pak Anton? Ya, silakan ya, Pak. Jadi saya rasa udah cukup jelas juga kan. Ya. Ngomong panjang lebar juga gimana. Jadi dari Pak Antonnya coba etikanya gimana? Ya. Silakan Pak. Pak Anton ada tambahan dulu. Ini nggak usah, langsung aja Oke. Pak. Pak, oke. Yuk, terima kasih semua atas kesempatan ini. Jadi kita memang melanjutkan apa yang kita sampaikan bulan 2 bulan yang lalu pada Pak Adil, 2 ke 3 bulan yang lalu. Jadi kembali bahwa ya sebenarnya kalau saya sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan proses ini bukannya dari pihak Pemda, memang bukan yang mempersulit lah. Ya dari pihak kita nih, ya ini yang namanya pasti ada kekurangan apa yang kita memang lagi coba cari solusi sama Pemda bagaimana menyelesaikan yang dia kewajiban kita lah. Ya kan kenapa? Ya karena juga kita ada kewajiban juga ke ya kita udah sampaikan juga bahwa minta solusi yang baik karena juga ada kewajiban untuk terkait perkarahan karena perkarahan itu nanti bisa untuk AJB gitu kan. Ya, tapi memang terkait dengan kewajiban yang kita inilah yang masih dinegosiasi masih pihak Pemdanya bicara kewajiban kita kembali jadi kewajiban kita gitu loh, bukan masalah Pemda mempersulit gitu. Nah jadi memang kalau secara ya dibilang ada progres tapi masih saya bilang belum terlalu signifikan lah. Kenapa? Karena kita masih bicara tadi ya bagaimana menyelesaikan kewajiban kita dalam waktu yang saya bilang sebenarnya kita jalankan kayaknya coba setahun deh, saya bilang coba ini waktunya setahun ya. Coba dalam setahun ini secara progres sih kita ada kemajuan tapi belum signifikan lah karena masih bicara urusan kewajiban. Karena kan tahapannya kewajiban kita beres barulah berlanjut terkait dengan maaf ya, ini kan Pirimbai dibangun dari zaman kaum Jibowo. betul Pak. Ya. Kaum Jibowo, Jokowi, Ahok, Saiful, Anies. 5 gubernur. Kita jangan bilang tahunnya, bilang gubernurnya 5. Jadi orang menunggu itu kan jadi kepikiran Pak. Ya, seperti orang tagih utang. Saya janji besok. Tapi datang saya janji besok. Kendalanya ada terus kan. Ada bagusnya ya dari pihak ya PT KUS lah. Hitam di atas putih aja tulis. Ya. Nah, kendalanya apa? Terus kalau ada anggota yang tanya, kita ini berjuang loh. Ya. Kalian jangan kira kita ini apa loh. Walaupun kita sesama-sama satu nasib kan. Jadi kita juga nggak mungkin nggak kasih toleransi untuk memperbaiki. Tapi kan namanya mulut manusia kan tahu sendiri. Ya mereka boleh curiga boleh apa. Apalagi kalau dalam pertemuan mereka tidak diajak. Alah, manusia Indonesia tinggal disumpel aja jadi semua. Ya, nah, itulah kita Indonesia kan. Makanya dari zaman ya udah 2 tahun lebih ya katanya yang kita pertemuan awal kan. Ya. Nah, saya minta Pak Akan tolong per berapa bulan, per 3 bulan atau per 6 bulan, tolong bikin sejenis kayak ya surat lah ya kan. Jadi kita pun tidak perlu ya ribut, mengadakan pertemuan terus capek. Ya kita juga kalau ada warga yang menanyakan, kita juga bisa bantu jelaskan. Ya. Kita ini bukan musuh loh, bukan musuh pengembang loh. Ya, udah IPES. Tapi kan teman-teman kita butuh menjelaskan, ya supaya tidak apa
Kalau something sekarang, Podomoro jangan dibeli. Wah nggak bener, nggak jelas AJB-nya. Bla 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 begini, aset kita makin turun bukan makin naik. Kita kan nggak mau begitu juga kan? Turun aset kita. Jadi kita menghindari itu kan. Ya, contoh kayak saya lah, saya merasa kondo murah, saya beli ternyata turun lagi. Saya merasa yang kedua murah, turun beli lagi turun lagi. Ini beli yang ketiga turun lagi. Nah, apa-apa ini? Ini kendalanya kan. Jadi kita untuk menghindari, ya kita juga mau aset itu minimal bertahan. Bukannya sampai puncak malah begini. Ya, kalau saya rasa kalau Pak Atan pihak sebagai pihak kita juga pasti mikir kan. Nah, terus yang nggak enak ya kata-kata orang. Ya. Sampai ada orang yang berani bilang kalau Suhari mau udah dibeli. Ya, makanya saya tetap ya di depan teman-teman apa adanya saya utarakan. Dia itu jangan. Ya, memang karena saya cerita, saya dibeli kembali unit saya yang apartemen betul. Ya, bukan manusianya yang dibeli. Kalau unit saya dikembalikan ke ya pembatalan waktu itu kan, nah, itu betul. Saya juga ngomong apa adanya. Nah, jadi tolonglah Pak Atan itu, ya kita sama-sama profesional lah ya. Ya, kalau memang ada kendala, bukannya kita, oh nggak boleh gini-gini, kita perlu tahu juga. Ya mana tahu di antara penghuni ini, ya jangan lihat orang kecil Pak. Kadang-kadang orang kecil itu, punya lubang. Ya, yang gede juga ada kekurangannya. Mana tahu. Ya. Jadi gimana Pak Ketua? Sorry, gua kurang ajar sama Pak Ketua ini. Ada kewajiban yang seperti Bapak sampaikan itu dalam bentuk apa tuh? Ada pengurusan, ada lobby dengan orang Pemda atau apa? Bisa ditunjukkan dari data-datanya. Kalau kita bicara terkait kalau lobby nggak mungkin transparan, tapi kendala apa boleh. Ini kendala ini kita lagi urus, kendala ini kita lagi urus. Nggak mungkin dong saya lagi lobby si ini, ya itu sama juga tepok kita dong. Kira-kira ya. Jadi kayak gini, kalau secara data, jadi kan sebenarnya jadi gini, kita kan namanya di perizinan kita, misalnya kan ada kewajiban-kewajiban kita untuk misalnya menyerahkan jalan atau menyerahkan taman lah atau apa segala. Nah terkait ke situ lah Pak. Ya makanya kita butuh penjelasan Pak Atan. Kenapa? Sekelas APL, kenapa bisa begitu? Sampai gitu lama. Ya. Okay. Kalau mungkin kita orang baru bangun properti mungkin. Ini APL loh. Kalau ibaratnya pohon akarnya udah kemana-mana. Ini soalnya udah lama juga. Ya, jadi kendala itu pasti ada di koreksi, tapi kok bisa gitu lama? Ya, kalau pengembang yang nggak punya nama, mungkin kita bilang dia kan belum pengalaman, baru belajar. Kita jangan sampai itu terjadi kayak di Pantai Mutiara kejadian. Jangan sampai ada kejadian gitu di Pantai Mutiara. Mungkin Bapak udah tahu semua, nggak usah dijelaskan di sini. Ya. Kita juga masuk ribut itu berapa. Makanya kita tawarkan diri kemarin. Kalau memang kendala instansi bersulit, kita siap. Kita gerakkan warga, kita semua siap berhubung ada aset di sini. Siap kok, standby. Mau 1.000 orang kita siap. Jadi sebenarnya di satu sisi terkait dengan support dari warga, dari pihak kita nih terus terang apa ya? Takutnya malah berbalik ke kita juga, masih berbalik ke kita kesannya bahwa kita mengatasnamakan warga walaupun warga ini, tapi juga buat kita jadi berbalik juga nih. Ini kan maksudnya kita bisa bicara baik-baik. Ya Pak, ini caranya baik. Betul. Ya. Dengan cara begini kekurangan baik kita ini di mana? Ya, Coba. makanya jadi gini, makanya saya bilang. Jadi kebaikan warga ini ya saya bukan ini ya. Buat kita kalau kita jalankan takutnya malah berbalik ke kita juga. Jadi ini sepanjang kita masih bisa bicarakan sama pihak terkait ya kita bicarakan lah Pak. Ya, tapi bukan hitungan bulan Pak. Betul. Ya setahun demi setahun. Oke. Nah, yang kita tunggu kok tidak kunjung data. Betul. Jadi ya, yang telanjur mati pun sudah puluhan orang. Bukan 1-2 orang, udah puluhan. Jadi terus
semoga nih 3 bulan atau dalam 2 bulan saya update. Ya terus terang udah 2 bulan, 3 bulan udah. Ya jangan sampai ya, ada berita gara-gara AJB orangnya loncat dari atas. Kan bisa juga kalau mau diplesetin. Gitu. Ya tapi kan kita bukan manusia itu, kan bisa juga. Seandainya contoh kemarin ada yang bunuh diri, kita tinggal wartawan kok, kita tinggal cuap-cuap, ini gara-gara AJB ini, gara-gara apa nih, apa perlu berita kayak gitu, ya kan? Kita tujuan bukan mau untuk itu, ya baik kita sama-sama untuk kebaikan bersama. Ya kayak jadi gini loh, makanya jadi saya ngasih dari pihak, pokoknya dari warga ini kan mau support kita lah. Ya kan, ya mau supportnya sama-sama harus transparan. Ya, saya mau support gitu kan, nah, tapi ya bukan seperti Sambo yang support Sambo semua masuk penjara. Support harus lihat dulu support ke yang benar. Ya, betul. Jadi ya bukan support membunuhan disupport. Ya. Jadi ada kita kan namanya tadi kan kita kan soal kewajiban itu kan ya. Kembali, ini kewajiban nih Bapak bilang, mungkin saya nggak tahu apakah ada, saya nggak secara detailnya juga nggak tahu apakah ada unsur kan misalnya dulu izin kita dulu waktu zaman Gubernur Posibowo kalau nggak salah. Iya. Nah sekarang juga ada mungkin Apa salahnya sekarang Pak Atan, maaf saya potong. Pengakuan kelalaian apakah sangat memalukan? Kalau menurut saya enggak. Jadi jangan seperti Sambo dari Duren Sawit ke Malang lagi. Ya. Pasti ada kendala. Yang namanya izin disuruh start pasti dari gambar dulu dilihat kan. betul. Memadai sesuai baru diizinkan kan. Ya. Setelah diizinkan prosedur kenapa ada kendala? Nah, apa salahnya kalau ada pengakuan yang enak aja kenapa? Jadi jangan dikira orang oh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ya, seperti apakah istri Sambo dilecehkan, apakah diperkosa, apakah jadi ini. Jadi kalau transparan kan enak, kita juga namanya begini, ya kan? Yang logikanya yang penting kita bisa terima. Ya. Jadi jangan ya kita mensupport tapi kepada yang kita support itu membawa kita ke pidana, ya kita nggak mau. Jadi ya, ini apa maksudnya dalam arti mengenai terkait tadi yang saya bilang mungkin ada bapak nanti memang kenapa seperti itu ada kesalahan atau ada apa gitu kan, betul? Lalai ya betul. Nah jadi makanya jadi sekarang terus terang jadi terkait dengan ya saya anggap bahwa itu memang ternyata mungkin dulunya ada kesalahan apa izinnya ada kesalahan ya sekarang kenapa kita bilang lagi nego ya kita ini aja kita mau memperbaiki yang salah itu kita perbaiki pas sekarang. Gitu loh. Jadi ada perubahan nih, di perubahan ada terkait dengan perubahan inilah kita makanya kita lagi nego. Ya kan itulah yang membuat kita orang ini nanti emosi lama-lama nggak bisa dikendali. Ya, tapi ya kondisinya seperti itu lah Pak. Ya kondisinya pasti seperti itu kita tahu. Ya mungkin, ya saya pernah ngomong ke teman-teman, mungkin gambar awal pasos-pasosnya sekian. Gara-gara pondasi hilangin satu lantai juga bisa menyebabkan itu juga. Tapi itu kan perkiraan saya ke teman-teman. Makanya kita butuhlah kejelasan, ya kan? Contoh umpamanya gara-gara itu hilang satu lantai, pemerintah mempersulit. Ya mungkin kita bisa bantu, Pak. Ya enggak sih. Gara-gara satu lantai kita merusak semua, mendingan hilang satu lantai atau dua lantai, tapi tidak merusak. Ya, bukannya enggak Pak, itu makanya itu nggak mempersulit Pak. Intinya ini ya kan ini kan semua ya seperti sekarang lah Sambo lah kita umpamakan itu. Tetap merasa benar kan? Coba dong kita juga mau kejelasannya. Ya tolonglah dijelaskan kan. Kendalanya di mana? Ya. Contoh gitu, tadinya saya mau ke sana jadi jam 9, tahu-tahu kenapa telat datang, ternyata sana macet. Ya, saya putar ke sana pun macet, jadi jelas kan. Nah, jadi jangan cari, ya, jadi membuat kita ngambang gitu Pak. Betul. Jadi gini, memang terus terang saya bisa jelasinnya secara ini Pak. Saya nggak bisa secara detail. Kenapa secara detail tadi salahnya yang mana atau yang berubahnya yang mana atau apapun, saya terus terang nggak bisa detail Pak di sini. Oke. Karena kenapa? Mungkin bukan bagian Pak Atan. Ya, betul. Bisa nggak yang bagiannya suruh datang? Nah, jadi kalau memang sekarang yang bagiannya coba yang suruh datang, nanti berarti kita bisa coba lihat atur waktu lagi ya Pak. Ya, ya dong. Jadi yang berkompeten yang hadir. Jadi kita bla 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 kan kita jadi oh ya udah kita juga tenang. Jadi tenang. nggak mau beli.
langsung to the point. Ya betul. Jadi gini kan, Pak, poinnya kan jadi gini. Ini kan ada poin dari bawah, pertanyaannya kenapa masih ada perubahan lah, gitu kan? Ya nanti kan coba kita akan update kan. Yang kali ini pun saya akan update secara penulis kan Pak. Nah kalau memang saya bisa sampaikan nanti di surat itu, ya saya nanti jelaskan di surat. Ya kan Pak Atan di legal. Ya. Bagian ini siapa? Betul. Hadirkan. Atau Bapak nanti di surat ini kan saya juga ini kan. Yang surat ini kan saya akan nanti secara tulis hari ini nih. Intinya ada poin seperti ini. Ya. Saya akan sampaikan dalam surat. Walaupun nanti dalam 3 bulan lagi pun ada. Hadirkan kita. Jadi kita Ya 2 bulan lagi saya update lagi. Ya. Soalnya udah terlalu lama. Nah, contoh link bermasalah. Ya. Dari zaman dulu, bukan dari zaman Pak Haris. Kita datang ke Haris, tapi bukan Harisnya yang kita salahkan. Iya. Yang bertanggung jawab itu hadir harus jelaskan. Ya. Oke. Nanti jadi nggak apa-apa. Ya kan? Jadi jangan kita bebankan yang bukan bidangnya. Ya. Baik. Jadi nanti atau nanti jadi gini. Kalau memang secara ini saya akan sampaikan, mungkin kan minggu depan saya akan sampaikan lah ke Pak Agus. Jadi yang Terus kalau terkait- kompetensi yang Masih juga. Nah, atau dengan poin itu pun saya juga sampaikan juga di dalam surat itu. Coba Tapi kalau memang permintaan kita yang di bidang itu tidak mau hadir, berarti ada apanya? ya. Oke. Maaf Pak, dulu juga udah pernah di waktu ada dinas perumahan datang, itu kan juga sudah bilang warga akan dikasih waktu untuk beraudiensi dengan pengembang. Nah itu pun sampai sekarang kami pun belum ada gitu. Ada pertemuan. Oh, berarti Pertemuan. warga yang nggak ikut ya? Ada kita ada pertemuan di dinas perumahan. Ada. No, dengan pengembangnya udah. Dengan audiensi, karena waktu kan di Pengembang warga. yang di bidang itu nggak hadir, makanya tetap kita kasih kesempatan. Waktu itu dari warga loh Pak. Waktu kan Ya, warga dengan dinas kami. perumahan Ya. diwakili sama pengelola dulu, karena dikit-dikit itu Evi yang mewakili terus. Ini ya Pak Tan. Jadi kayak sekarang nih masalah kita ada yang rapat begini. Ada sebagian warga atau dari kita kayak Pak Suari ada pemikiran mungkin kendalanya kayak kondo, ya kan? Ada masalah jadi nggak bisa izin. Ada juga ada warga yang Maksudnya kondo yang masalah maksudnya yang ya tadi ada yang sebagian orang pikir begitu. Ada juga warga saya kadang pikir ini podomoro jangan-jangan sengaja nggak mau dilepas terus karena pembelian tetap harus kita bayar 5%. Iya. Dari pengelola masih 2,5. terus saja cuan 2,5 per ya. Boleh nggak sekarang gini kita adakan rapat begini. Bapak dengan gampang bilang kasih saya waktu 1,5 tahun lagi. Boleh nggak sekarang kita minta mulai sekarang yang 2,5 untuk pemerintah kami wajib bayar. Yang untuk 2,5 admin itu dihapuskan. Ya, itu yang kita mau. Nah, Bapak minta kita kasih waktu. Ya, ada sebagian yang banyak warga yang pemikirannya begitu, ya kan? Karena Cari kekayaan dan kesempatan. jadi sengaja ini bertele-tele nggak mau lepas untuk mencari cuan yang setiap kali tanda tangan dapat lagi 2,5. Gede loh itu. Komisi izin cuma 2. Nah, kalau udah AJB jadi kita kan cuma bayar untuk pemerintah. jadi Benar nggak? Itu Iya. boleh nggak kayak kita request? kalau saya coba ya nanti kan saya bicara. Jangan 3 bulan tuh ada rapat cuma ngomong kasih waktu udah selesai. Dan waktu kami juga ada permintaan juga gitu untuk warga kita, bukan untuk saya loh, saya sih nggak beli lagi deh. Tapi kalau terkait pajak tetap gitu. Untuk pemerintah ya wajib lah, yang wajib Iya. punya. Yang sekarang yang dari pengelola yang sedot Biar adminnya itu. Persen. Sekarang kita nggak bisa harapin AJB karena dari Pak Atta dari pengelola dari PT Pus ada alasan ini minta diterangi kendalanya nggak bisa, ya kan? Jadi bisa nggak kita AJB 5% itu dikurangi lagi mungkin dari harga Udah Green ini lebih bagus gitu, lebih apa? Umpamanya ya kalau kita sama sekali gratis juga kasihan. Umpamanya yang Gaji pegawai. operasi pajak tetap dibayar, tapi pengembang yang cas 1 juta gitu. Diringankan Ya, lah. gitu. Itu kita kan ada sebagian warga Karena yang mereka sering ada karyawan yang kerja juga. Ada yang kerja, betul. Nah. Setuju. Satu lagi itu biaya operasional. Kasih tahu langsung sekaligus saja. biaya operasional nanti lah next lah.
Kira-kira ada estimasi nggak Pak Atan? Kira-kira dengan Pak Atan bilang tadi kan dalam berapa lama kira-kira sih? Iya. Ada bayangan gitu Pak. Kira-kira ya. Kalau ya jadi gini, saya sebenarnya kalau kira-kira sih masih saya kembali yang tentu yang saya bilang yang saya minta waktu setahun dari yang kita pertemuan pertama lah. Karena Dari kenapa? kapan tuh? Kalau kita mundur udah Ya 2 bulan dan yang 2 bulan. Kalau dari awal saya 2 tahun lebih. Bukan, yang pertemuan yang kita terakhir ya saya bilang ya. Di sini ya. Ya, yang melimpahkan ke Iya, tadi kan Ya, masih ada deadline apa? Ya, betul. Kalau nggak kan kita jadi tanya gitu. Ini apa yang Dipersingkat dikerjakan? apa Atan? Iya, Lebih dikerjakan, maju, ya. jangan terlalu lama gitu. Jadi kita tanya itu apa yang dikerjakan, progresnya apa gitu. Bukan, jadi gini, ya pada prinsipnya saya sebenarnya pasti lebih cepat. Jadi tadi kan saya bilang, nanti kalau saya bilang 6 bulan, tahunnya juga enggak gitu kan. Ya, jadi kalau ternyata 6 bulan beres saya lebih Kalau karena tadi kan seperti Pak Tuhari bilang ini kan waduh Bung Podomoro Pak. Waduh, Indonesia ini Harusnya mah kan nggak gitu. Ya. urutannya nomor 1, nomor 2 Pak sama Pak, Agung Sedayu ya Pak. sekarang kalau kita bicara ini, ya sekarang kita bilang yang mau reklamasi aja kita jadi batalin ya kita ngomong susah gitu loh. gobloknya lah ya. Iya, Kita nggak susah usah nih. bilang Podomoro nomor 1 nomor 2. Iya, iya, Tapi Pak. Podomoro masuk 10 besar Nah, udah. itu dia Ya. Pak dengan Jadi ukuran kita- itu Pak. Kalau dalam negeri aja nggak bisa ini kan dalam negeri Ya. Pak. Ini bukan luar negeri Pak, bukan urusan Oke. pemerintah ada di Iya, ini dalam negeri. masyarakat tahu. Kalau dalam negerinya aja nggak bisa diberesin Pak. Wah, Sebenarnya kacau. ada putus Maksud saya memasukkan. jadi kita namanya karena kita nggak tahu ini kan kita contoh aja nih. Ini namanya Aji boleh masuk. Bicara Jadi boleh. apa namanya pemerintah kan bisa aja. Ya, Kalau misalnya reklamasi ini berhenti itu juga mau bisa. Itu yang nggak tahu. Ya kita ngerti lah, Pak Urusan Atan. dengan luar Pak. Surat besarnya ya. Betul. Bukan kan itu kan namanya urusan dengan luar. Tadi kan Pak Tan bilang kan urusan dengan dalam kan. Dia ada persiapan gitu. Nah, katanya kendalanya tadi kalau katanya Nggak ada sempat berapa bayarin. yang belum terpenuhi. Terus kan dalam ini Oh, kan bukan jadi gini Pak. Tadi saya bilang, ini kan terdiri dari kewajiban-kewajiban kita terserah terima. Nah, sekarang ada perubahan lah, atau ada kesalahan lah. Saya nanti secara detail saya sampaikan, saya nyatakan Wah, isu. dengan yang terkait. Jadi itu ya sekarang kita lagi coba bicarakan lagi dengan pihak pemerintah Dia betul. atau pihak gubernur lah. tapi kalau dulu tadi kan banyak kan kayak contoh misalnya ruang apa disewain. Karena ini Pak saya terus terang berapa kali ikut meeting dengan di Pemda DKI Pak. Saya berapa kali ikut meeting. Jadi beberapa ini Green Bay ini beberapa nggak terpenuhi. Ruang apa disewain harusnya ada itu loh Pak. Salah satunya. Dan lucu kita bilang kenapa nggak ditegur ke Green Bay? Dia kan pemegang kebijaksanaan. Kalau Green Bay nggak memenuhi kewajibannya, ya ditegur dong. Ini kenapa nggak dipenuhi gitu loh. Waktu zaman EVI waktu itu ya. Ruang sewa, ruang sewa. Ruang-ruang inilah. Ya kalau kembali lagi ke masalah Ruang pertemuan, ruang apa itu loh Pak. Kalau kita kembali lagi ke zaman dulu, memang pengelola itu seolah-olah ya banyaklah kesalahannya. Balai warga mendadak dirubah jadi diamond. Kan seperti gitu loh Pak. Nah, jadi sengaja gimana kalau kan saya udah bilang kalau mau berdebat banyak kesalahannya. Ya kalau mau kita ulang lagi. Bicara. Ya, warga walaupun orang kecil nggak semua orang bodoh loh, bahkan banyak yang sekolah tinggi-tinggi loh, nggak seperti saya yang kurang sekolah loh. Ya. Di sini ya sejarahnya kalau mau dikuak lagi juara saya sampai sekarang di Google juga masih ya di koran ya Google ya itu masih ada kok kalau kita mau bahas ya kan. Seperti penipuan air segala-galanya banyak sejarahnya di sini. Ya, makanya kita maunya sekarang ya kira-kira kalau memang bukan taatan, yang bagiannya hadir. Divisinya. Jadi enak kan, paparannya juga enak. Seperti Betul. Pak Haris bagiannya dihadirkan kan, jadi jelas. Jadi kira-kira butuh berapa lama untuk hadap itu yang berkompetensi untuk Apa? Jadi gini, saya nanti kalau biasa kan ini, saya bilang di jawaban saya aja nanti kalau saya bisa jelasin di jawaban ini saya jelasin di jawaban yang benar satu di sini Pak. Gitu. Ini teman-teman setuju nggak? Karena kan saya nanti juga hari ini yang perkembangannya ini yang saya bilang sampaikan secara update-nya seperti apa ya saya juga kalau ada terkait pertanyaan ini saya sampaikan nanti di
Ya. Jadi jangan bolak-balik begini, jadi kita Ya. ketemu nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian, nggak mau lagi gitu Pak. Kalau itu nes kita harus rapat di angke nih Pak. Kalau jangan ada kendala yang benar tapi dapat makan yang enak kan, enak nggak apa-apa. Kalau dari kita nggak dapat jawaban yang bagus, cuma makan riso. Kalau ada angke kan nggak apa-apa lah, makan angke hari ini rapat habis 2 jam nggak apa-apa. Ya. Cuma itu doang ya. Kalau kendala bisa legal gitu ya. Oke, bisa BPN kan sama paparan. Jadi ada cap segala, jadi kita ada pegangan dia Pak bahwa ini resmi dari pengembang. NYC kita perlu. Suratnya tanda tangan bisa Pak. Iyalah, nggak mungkin lah saya ngeluarin surat nggak ada ini. nggak Iya, mungkin. takutnya kan nanti ya itu yang kita Pak di sini ya Green Bay ya, boleh nggak? Jadi banyak warga sekarang yang tanya-tanya bisa nggak kita permintaan untuk ada klinik dari pengelola aja, dari sekarang ada dari Pak Atan nih, ada nggak? Boleh nggak gitu? Bikin klinik. Jadi sekarang ada ruang yang buat klinik kan? Sebenarnya kan begini Pak, ini kan waktu pertemuan yang kemarin, di sini kan banyak warga yang tua Pak, sering kendala kejadian lansia itu Kemarin juga ada ya. terjadi hal yang nggak diinginkan, kan mesti ada P3K-nya gitu loh Pak, Iya. dengan 10.000 unit gitu loh. Iya. Jadi apa salahnya? Iya. Kan ada kalau misalnya serba RW itu katanya ada ruangan. Nah bisa nggak itu dipakai? Ada kerjasama nanti dengan ya bukan gratis lah. mau Pak. lurah mau apa? Ini sebagai masukan Pak Atan mungkin bisa ajuin ke pusat apa ini di Green Bay ini ada warga dari ketua RW ini mau ajuin klinik untuk warga, tapi kliniknya ya bukan gratis lah ya kan. Ada dokter ya tapi jangan terlalu mahal ya istilahnya gitu. Jadi untuk warga di sini dia bisa masuk berobat, langsung dapat obat, Pertolongan satu pertama. dari Pertolongan pertama itu yang diutamakan. Seperti puskesmas gitu ya. Iya. Saya rasa ada yang pemerintah lah sebenarnya. Puskesmas terlalu gede lah, kalau klinik Nah, aja mirip, gitu. mirip. Ya, Serupa. jadi ada farmasinya gitu. Kelurahan. Ya kalau puskesmas tingkatnya kelurahan udah sama. Kalau ambulan itu pada apa? Saya tanya ambulan begitu mau Iya. starter nggak nyala ngapain? Ambulan sekarang DKI ditelepon 15 menit sampai maksimal. Ini apa? Sekali Ini saya. minta sumbangan Saya misalnya. berapa kali di jalan Iya, misalnya saya satu dua nggak sampai 15 Minta menit. sumbangan ke saya. Sama dokternya lagi. Daripada ambulan ini mau ngapain? Kalau dia mau. Tadi lagi panasin. Ya makanya buat apa itu? Apakah lebih bagus dari ambulan DKI itu? Nggak mungkin. Oh ya satu lagi Pak, akses itu apartemen udah dikasih, kondo yang belum kasih Pak. Itu bagaimana Pak? Akses itu deep. Kemarin hanya terkait dengan saya ingat saya Apartemen udah kasih, kondo belum. Untuk saya Kondo belum. mungkin cuma ketua RW yang di apartemen kali ya. Kondo yang belum. Iya kayaknya Saya nggak dapat yang kondo. Nah, jadi bagaimana kondo yang RT yang pegang itu nggak ada akses, cuma apartemen aja. lo bukan di RT-nya ada kan? Itu udah dapat akses. Apartemen, tapi kondo nggak ada. Oh, itu udah ada RT-nya. Nah, RT-nya jadi satu dengan makanya kita mesti minta kondo RT yang pegang. Saya ada pegang 3. Saya belum dapat. Jadi saya belum dikasih. Saya ketua RW belum dapat. Cuma yang apartemen kondo yang ya. dikasih gitu, Yang Pak. apartemen udah ada tapi saya belum Nah. ambil. Yang kondo saya Itu fungsinya kita RT kita mau tahu cek kondo nggak ada. Mungkin Kita saya di kondo. ada kondo kali. Ada satu RT Hmm. pegang kondo juga RT kondo dan RT apartemen itu loh persoalannya. Jadi apartemen saya ada, kondo saya nggak ada. Kondo, apa apartemen, kondonya gimana? Hmm. Padahal dia menjabat juga sebagai RT di sana. Itu loh persoalannya. Iya. Kalau tinggal ada. Ya itu tolong diperhatikan gitu Pak. Karena itu mesti menyangkut di atasan. Jadi kita tanya langsung aja. Ya, nggak perlu sampai heboh baru ini ya. Sudah heboh juga sama-sama malu ya. Kita juga capek. Jadi kesimpulannya gimana Pak? Nah, oke. Jadi yang pertemuan hari ini intinya saya akan update intinya ke belakang dulu lah. Belakang sama plus ada tadi terkait pertanyaan mengenai apa perubahan atau apa ini penjelasan atau ada yang ini yang terkait dengan perizinan kita. Yang penjelasan tambahan nanti
secara tertulis pun ya kita mau bertemu secara tertulis ini kali per 2 bulan. Jadi itu terkait juga intinya mengenai kalau saya ya terkait ini intinya kita bisa terpantau jangka waktu kan setahun untuk proses tadi yang saya bilang update ini ya kita juga bisa setahun juga kita bisa selesai lah sampai bisa untuk perjalanan atau akhirnya itu. Terus berikutnya mengenai usulan, kalau yang terkait dengan usulan namanya penghapusan atau bukan biaya administrasi pengalihan untuk keringanan selama diharuskan lah, misalnya dihilangin 2,5%, misalnya harga kayak orang beli rumah di luar juga cuma bayar notaris doang, notaris wajar kan, opet cetiau ya kan. Notaris 2-3 juta. Sebagai ada masukan untuk rapat ini kan, notaris biasanya Pak bilang kasih waktu setahun lebih lagi, jadi dalam mungkin boleh nggak dalam setahun lebih lagi ini uang aminnya itu dihilangkan. Iya. Biasanya notaris 2-3 juta. 2,5 dihilangkan ditambah biaya tertentu gitu. Biaya ya. Biaya notaris lah, biaya admin legal lah. Yang legal lah, yang legal harusnya. Kan 2,5% hampir yang udah mau 10 juta lebih. Nah terus terkait dengan puskesmas ya kita mungkin mesti bicara sama kelurahan sama ini dinas kesehatan sama kelurahan sih kalau di sini pengelola support pasti nggak masalah. Nah, saya koordinasi sama kelurahan. Klinik. Itu mungkin kesimpulannya ada yang lain? Nah, ada tambahan? Pak Atta minta 2 bulan. Oke, kita lihat aja bagaimana 2 bulan ini. Yang divisi yang ada terkait perubahan yang seperti gini lagi Pak. Nanti 2 bulan lagi, 2 bulan lagi. Nggak ada habis. Udah gampang minta sepotong surat, terhitung dari hari ini akan Kalau ambil. pengembang diam-diam aja, kami dari warga berpikir. Jangan nanti pengembang dia. 2 bulan lagi dia makan Bandar Jakarta nih Pak Atta. Iya, malah kita warga ada berpikir di Bandar Jakarta nih makan-makan kita dulu bersekolah kan. ini sama PL gitu loh Pak. Kan juga nggak enak kan dengan seperti itu gitu loh Pak. Lu makan Bandar Jakarta, takutnya sakit perut tau nggak? Nanti warga lain tuh disokong lagi dulu. jadi pulang sakit perut. Jadi itu yang akses itu untuk kondo saya belum dapat, tolong diperhatikan gitu ya. Karena katanya belum, untuk sementara kondo belum, tapi saya udah pegang RT, gitu Pak. Nah, Berapa RT Pak yang belum dapat? 2 RT. kondo saya pegang, JK dia LM. Orang nih Pak yang belum dapat di kondo. Kondo apa aja kita info dong biar tahu juga. Iya, saya HJK, dia masuk itu. LM. Waduh, duitnya banyak tuh. Tahu Pak Haris tahu. Sebenarnya yang paling benar itu 1 tower 1 RT pun itu sudah terlalu banyak. Iya. Nah ini Sementara sementara SIM aja yang udah kemarin terlalu. belum pengukuhan sih. Ya kalau pengembang maunya ya warga jangan jadi RT RW. Kalau pengembang maunya sih begitu. Jangan ada press. Tapi ya udah begini kalau cengdinya buktinya itu apa? LMK aja nggak jadi. Kalau prosedur kan semua itu harus ada. Bang ya itu nggak begitu penting lah, yang penting itu wajib lah. Sama keamanan, kenyamanan gitu kan. Iya. Yang ketua yang misalnya lagi meditasi. Pengelolaan dipertahankan apa ya yang ini kan? Jadi tingkatkan lagi lah. Ya kita juga ngomong Pak Haris nggak jelek mau dengar pendapat orang, ya kan? Ya bukan di depan dia, saya kan bukan cari muka kan. Jadi ya yang berkompeten dihadirkan, jadi kita bisa ngerti. Iya, saya transparan. Ya kan? Kalau kita gitu-gitu aja meetingnya, 2 bulan begini lagi, besok lagi begini lagi, nggak ada perubahan. Iya. Ya, itu kan mau perubahan, Iya. nggak ada kepastian. Bukan cuma mau perubahan, mau bagus semua. Yang nggak enak itu kan dikatain orang, udah dibeli lah, udah dibayar lah, udah disogok lah. Patut diduga. Cepu. Atau Pak Sorin aja video
Komnas HAM ada dugaan kuat. Itu hukumnya gimana dugaan kuat? Ada kuat lagi. Kalau kita mah tetap poin lah. Saya juga ngomong keluarga unit saya dikembaliin 2 unit. Kalau itu benar. Tapi beli 3 di kondo. Beli 3 bukan punya saya, Pak. Iya, Pak, boleh tanya nggak? Saya dengar itu CP katanya udah oper ke orang Jepang, betul nggak? Ngapain sih lu tanya? Jangan-jangan di sini juga ntar dioper. Kamu kayak jadi boleh. Biasanya ngebiarin aja. Makanya kita tanya di sana udah dioper ke orang Jepang, jangan-jangan di sini juga ntar dioper, maksud saya gitu. Nanti di sini oper ke orang Cina. Iya. Kalau apartemen mana mungkin oper punya CP, maksudnya CP itu mungkin mall nih yang oper. Apartemen kondo mana mungkin nih, dia udah terjual semua, orang investor mau dikelola sama ngapain? Jepang yang Dikelola orang Jepang ya. Dikelola orang Jepang ya. Jangan-jangan di sini maksud saya gitu. Kita jual yang kita masuk penjara. Tapi kalau pengembang sekarang dia pintar. Dia bangun mall 50%, pengguna 50%. Nanti PPRS transparansi benar, tapi pemilihan tetap mutlak pengembang yang pegang. Karena mall kan disewakan, tapi milik mereka. Nah, begitu pembentukan PPRS pemilihan sampai mati pun penghuni nggak akan menang. Sampai kiamat nggak akan menang. Apartemen kondo dia mana mau jual, itu uang udah masuk ya. Ya itulah hebatnya pengembang. Kalau belum terjual, Kita kalau nggak gini kita kan nggak terjual jelas. semua, mana mungkin mau jual, uang udah masuk. Saya ke daerah mau beli apartemen sama juga, ya kan. Tawarin bagus, saya bilang. Sekarang ini dijual nggak? Nah ini dijual nggak? Total yang nggak dijual berapa persen? Total yang nggak dijual sekitar 50% lebih. Itu tujuannya untuk apa, Pak? Yang nggak dijual kan 50% lebih ini tujuannya untuk apa? Ya untuk menjajah yang ini. Dipegang terus gitu ya. Dipegang terus sampai kiamat. PL-nya. Ya emang begitulah sekarang, makanya kalau mau beli sesuatu nanya dulu. Kalau dulu karena apa? Saya bisa beli di sini gara-gara apa? Udah Podomoro, beli Podomoro untung terus, katanya untung terus. Belum pernah lu beli Podomoro, apa hasil karya Podomoro baru beli aja. Ya cukup, ada yang lagi mau ditanyakan? Pak, yang tadi itu klinik ya, bukan puskesmas ya. Kalau puskesmas terlalu gede itu mungkin enggak, harus kalau memang bisa puskesmas lebih bagus. Karena kalau bisa puskesmas pemerintah yang tanggung karena jawab. puskesmas kayaknya ada diameter berapa, ada satu kayaknya. Di sini angke udah ada satu. Jadi kalau udah itu lama. Puskesmas di Muara Angke ada satu. Ada satu. Kayaknya dia itu Peluit. Itu ke puskesmas kelurahan Peluit. Ya kayaknya dia ada diameter berapa, ada satu gitu. Saya rasa ini juga super blok. Jadi ini super blok luar. Kalau bisa puskesmas kan lebih bagus. Iya. Ya kalau nggak bisa ya berarti kita cek opsi yang. Kalau klinik kan mungkin dokter umum yang standby karena farmasi. 24 jam di standby. Kalau puskesmas udah ada mesin-mesin loh. Ya, kalau boleh puskesmas kan lebih bagus. Iya, benar. Kenapa kita minta klinik? Kecuali mau dikasih klinik kita minta puskesmas. Ya kalau bisa puskesmas kan lebih bagus. Benar juga. Kalau tidak memenuhi unsur baru bisanya di mana? Nggak bisa A B. Ya. Jadi minta yang maksimal maksudnya. Iya. Kalau bisa kan yang terbagus dong. Sekaligus rumah sakit. Jadi orang kan yang BPJS itu dekat. Tanpa keluarin ongkos kan. Ya udah pasti kalau klinik, kalau puskesmas sudah pasti terima Pemerintah yang tanggung. Terus warga juga nggak usah buang ongkos lagi. Lansia datang, kan udah oke kan. Iya. Saya rasa untuk membangun pemerintah nggak mungkin larang lah ya. Kalau untuk membangun ya. Iya, cuma tempatnya ada pembangunan itu dikasih tempat.
Nah itu Pak Ari, oh ini sauna sebenarnya itu jam apa itu? Saya selama kenal Gelimpai sauna 4 kali, kemarin ke-5 kali, ketemu 3 kali yang nggak nyalain. Ya, pertama kali sauna, air pertama kali saya datang nggak nyalain. Itu kan kalau orang mau masuk, kalau mau nyalain. Kalau saya rasa nggak perlu lah, kan jam istirahatnya kan ada, iya kan? Kalau dengan begitu, kayak kemarin itu cleaning service saya tanya, ini panggil siapa? Udah panggil ini. Ini udah panggil kok belum datang? Mesti dipanggil lagi. Kalau saran saya sih, kalau masuk operasional, pokoknya untuk nyalain itu, Kopinya kita buat file. tinggal siapa yang mau nyalain dulu, baru masuk. ya, maksudnya, ya mendingan nggak usah dikunci, itu lebih bagus lah kalau udah dari Malam, ya kan malam baru dikunci, jadi pokoknya pokok-pokok. pokoknya dikunci. Nah, sekarang masih operasional. Kalau ini, bisa kasih sender. Masa secara kebetulan Mau 5 kali sauna, 3 kali katanya. operasional prosedurnya kan kalau jam operasional pokoknya udah kuncinya udah dibuka sama engineer. Nah, itu mau masuk kan dinyalain dulu 45 menit baru masuk. Memang mungkin. Iya, karena itu kan nggak bisa langsung buka cepat, jadi biar panasnya kan nggak bisa lu. Sebenarnya itu nggak, kalau menurut saya sih nggak perlu dimatiin. Nanti kalau nggak dimatiin, Kalau penumpukan, tunggu panas. Justru ini Pak, apa namanya? Enggak, saya dari zaman hujanan tukang sauna kemana-mana belum pernah yang namanya dimatikan, baru di sini aja. Mati listrik dia. Mana ada sih yang kayak gitu? Cobalah Pak Ya, cari saya tahu. ini Kecuali non-stop 24 jam ya nggak boleh. Kalau mau dinyalain disuruh siapa? Engineering? Iya, kalau pas panggil jam dulu. operasional kita bisa nyalain sendiri Pak. Itu kan ada on off-nya. Udah digembok katanya, iya. Udah digembok. Iya. Sama engineering. Kalau nggak jam operasional cuma digembok. Nanti kalau pas ada jam operasionalnya kan Pak. Jam pagi jam Digembok 8 selama ini. Jam operasional gemboknya dibuka. Jadi Iya. Ini yang panggil. Iya, Berikutnya baru. Sekarang udah program mulai sekarang. Jadi kalau jam operasional gembok dibuka, jadi warga mau pakai tidak tekan. Iya. Dulu begitu. Silakan. Justru nggak boleh. Dulu digembok nggak boleh tekan. Kan tim Sidawulo ini. Dulu iya, tadi ya. Sekarang udah digembok. Jadi harus warga mau pakai